Oke, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian dan juga semua para mitra dari IMN, sebelum saya melakukan presentasi materi yang baku ya, saya akan mengungkapkan beberapa hal kasus atau fenomena mengenai masalah koin ya. Seseorang setelah dilakukan penyuntikan dari vaksin, ini ditempelkan pada bekas suntikan tadi ya, menempel gitu kan. Ini fenomena ini sebenarnya diawali di Amerika. Di Amerikanya pun juga kasusnya juga digoreng-goreng ya. Artinya itu dilakukan semacam ya upaya secara artifisial begitu untuk sesuatu hoax gitu ya. Mengenai masalah hoax ini sudah dijawab oleh sejawat dokter di pusat untuk penanggulangan COVID ya, tidak saya sebutkan namanya karena jawaban beliau ini menurut saya belum lengkap ya. Beliau menyatakan koin ini disebabkan karena adanya keringat menempelnya. Harusnya ada penjelasan tambahan. Tambahan berikutnya penjelasannya juga kurang lengkap juga. Walaupun ini kembali lagi ini jawaban secara resmi dari tim pusat Jakarta ya untuk mengklarifikasi memberikan jawaban mengenai masalah koin ini. Kenapa? Karena isunya cukup membuat masyarakat itu menjadi semacam panik. Selain panik juga menimbulkan semacam persepsi yang disimpangkan ya. Karena sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, kasus vaksin ini sebenarnya bermula dengan adanya besiwan, satu perang urat saraf dari mereka para produsen ya. Dengan adanya menempelnya koin, nah ini perlu saya jelaskan, nanti saya uji dulu koinnya untuk supaya menjelaskan ya. Tadi belum saya lengkap saya nyatakan. Penjelasan kedua dinyatakan bahwa semua vaksin ketika disuntikkan itu langsung menyebar atau terdistribusi ke seluruh tubuh atau secara sistemik. Ini jawabannya juga tidak lengkap sebenarnya. Karena tentunya bekas suntikannya itu ya, juga terkena cairan ya. Oleh karena itu ada efek namanya efek lokal. Ya, bisa terjadi semacam kayak panas ya, kemudian nyeri ya. Itu karena pada bagian lokal yang disuntik tadi juga terkena cairan tentunya ya. Jadi kalau semuanya dari cairan itu langsung terdistribusi dalam tubuh secara sistemik itu ya harus dilengkapi. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menepis secara smart gitu ya tentang masalah koin ini. Oke, saya tidak akan mengomentari dulu ini karena secara resmi beberapa hari ini jawaban dari pihak rekan-rekan atau sejawat di kantor pusat ya, ini di Jakarta maksudnya sudah menjelaskan semacam itu. Saya hanya akan membuat sesuatu fenomena baru. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kebetulan sudah ada membawa koin, mohon dipersiapkan koinnya. Ya. Oke, saya nanti akan meminta membantu membuka NG Tukan Kona masih dalam keadaan segel. Nah ini perlu saya jelaskan dulu. Koin ini berbeda dengan koin-koin yang lainnya, termasuk yang 200, misalnya 500 dan sebagainya, terasa lebih ringan ya karena bahannya itu dari logam aluminium ya. Sedangkan yang 1000-an ini pecahan koin 1000-an ini bahannya dari ferrit atau dari steel ya, besi. Ya, untuk membuktikan itu saya akan menguji ya apakah dia berinteraksi atau bisa nempel pada magnet ya. Karena nanti isunya ada kaitannya dengan masalah medan magnet ini Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya persiapkan ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, yang saya perlihatkan di sini ini sesuatu medan magnet ini. Ya, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Ini ketika saya tempelkan, ya, ini bagian yang merah ini. Bagian yang merah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini ada logam magnet di sini. Sehingga besi-besi yang bersifat ferrit atau bersifat steel ya, baja atau besi pasti akan menempel. Ini saya cobakan, saya tempelkan di sini. Nah, ini langsung menempel ya. Karena nanti ada kaitannya dengan penjelasan ya. Oke. Sedangkan Bapak dan Ibu sekalian, ya, ini agak susah oke, lepasnya. Nah, kemudian ini ada logam ya.
recehan logam ini yang 200-an ya, yang 500 juga sama ada ya. Ini kalau kita tempelkan di sini tidak akan nempel ya. Ini kalau saya lepas, lihat ya jatuh ya. Artinya memang dia tidak berinteraksi untuk dia bisa nempel. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya harus menguji dulu? Karena ini ada kaitannya dengan isu bahwa cairan vaksin ini dimasukkan semacam microchip atau liquid chip ya. Tujuannya untuk apa? Ini untuk tujuan untuk suatu perang gitu ya, untuk menguasai masyarakat dunia dengan pengendalian melalui chip ya. Ini perang suatu tingkat high tech gitu ya. Dengan demikian kan orang ketika akan divaksin kan merasa jengah, was-was, bahkan takut begitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ini tadi sekali lagi saya ulang, betul-betul ini merupakan sesuatu yang bersifat steel ya, baja ataupun besi, nah itu dia akan menempel, ya, tuh nempel. Ya, karena di sini ada magnetnya di dalam warna hitam kertas di dalam kardus ini ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian tentunya sudah melihat ya bagaimana koin ini didemokan seseorang pasca disuntik ya, disuntik vaksin ya, vaksin COVID-19. Maka ditempelkan di lengan karena disuntiknya di lengan bukan. Sekarang saya akan membuat satu fenomena yang nantinya saya minta untuk para netizen karena nanti mungkin akan di broadcast ya melalui YouTube gitu, dan itu saya membarakan ya. Saya kepingin sekali anda akan membuat semacam ya, kalau perlu mungkin istilahnya agak bombastis gitu, Anda membuat saja hoax demikian rupa dengan isu yang akan saya demokan ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan minta seseorang untuk membuka, atau saya buka aja langsung NG2 Kencona-nya. Saya menggunakan NG2 Kencona yang masih segel ya. Tapi kalau silakan untuk Bapak dan Ibu sekalian menggunakan sesuatu yang sudah dipakai ya, tentunya nggak perlu harus dalam keadaan segel ya. Ini saya karena untuk konsumsi dari tidak hanya dari para mitra IMM ya, tapi nanti ketika di YouTube kan ini akan diliput dari masyarakat umum ya. Oke, ini akan saya buka dulu karena masih dalam segel. Ya, ini masih dalam keadaan segel, Bapak dan Ibu sekalian, saya perlihatkan. Oke. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, boleh yang sudah memiliki koin dan juga ini NG2 Kencona yang sudah dalam keadaan terbuka, mohon untuk koinnya di lempengannya, terserah lempengannya dipilih pada bagian sisi mana boleh ya. Sisi yang ada tulisannya uang 1000 ini boleh, atau yang ada gambarnya apa ini boleh ya. Oke, saya akan teteskan sekitar 2-3 tetes Bapak dan Ibu sekalian. Ya, moga-moga kelihatan dengan jelas ya. Oke, saya teteskan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, 1 atau 2 tetes saja Bapak dan Ibu sekalian. Udah, Dok. Oke, sudah ya? Ah. Ayo kalau misalnya ada disiapkan, ngikutin saya. Nah, kemudian 1 tetes atau 2 ya. 1 tetes saja cukup nih saya kira ya. 1 tetes saja deh. Oke, 1 tetes sudah ada semua yang mengikuti ini? Udah. Nah, oke ya, 1 tetes. Oke, sekarang ini maaf kacamata saya buka supaya kelihatan lebih ekspos begitu. Wih, lebih ganteng kalau dibuka kacamatanya. Ya. Jadi tambah. Bagus. Setelah tadi ya udah merata, sekarang kita tempelkan di jidat. Oh. Diratakan dulu nggak, Dok? Ya, di jidat. Nih perhatikan Bapak dan Ibu kalian. Nggak diratakan dulu nggak? Apa? Ya diratakan dulu. Ratakan dulu. Oh iya, nempel, Dok. Bukan nanya nempel Bapak dan Ibu sekalian. Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Oh iya, nempel. Nah, selain nempel, perhatikan ada semacam denyut ya. Cenyut-cenyut. Ada Ya? suatu denyut. Ya. Seolah-olah seperti kulit kita itu ada semacam interaksi gitu kan. Ya, benar, Dok. Ya Iya. kan? Ya. Ya, ini pun berjam-jam akan kuat nempel. Nah, sekarang Itu hanya saya akan di membuat jidat aja, suatu Dok. challenge nih. Ini Kencona bisa menempelkan uang logam pada jidat kita dan kita bisa memiliki sensasi. Ya,
sensasinya itu pada bagian ini, bagian kulit jidat kita yang kita tempel, ada semacam denyut-denyut gitu kan. Ya, benar dok. Denyutnya Kalau di tempat halus lain, sekali Dok? memang. Kalau di tempat lain bukan di jidat bisa nggak? Oh bisa aja, asal ada keringat, bahkan keringat pun bisa ya, tapi ada keringat yang tidak juga. Tapi ini sekarang saya membuat fenomena ini dengan NG2 Kencona. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, ini terutama tentunya saya harapkan dari mitra IMN, silakan membuat hoax yang sedemikian rupa. Perlu nih saya jelaskan, hoax di Amerika itu masalah dari vaksin tadi itu dikaitkan adanya suatu liquid magnetik yang nantinya sebenarnya akan dipakai sebagai cara perang high IT ya, IT tingkat tinggi lah begitu. Ya, untuk mengendalikan manusia sedemikian rupa gitu ya. Nah, sekarang perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, NG2 kita lebih canggih karena dia bisa menunjukkan sensasinya. Ya, sekali lagi, NG2 Kencona ketika dioleskan pada logam ini, ditempelkan di jidat, bisa kita rasakan sensasinya. Ya, ada denyut-denyut untuk seperti dia sensasi denyut lah. Sekarang. Ya, silakan membuat sesuatu, apakah mungkin Dokter Heru ini sudah menemukan sesuatu liquid chip sedemikian rupa yang nantinya bisa memengaruhi dunia mungkin. Terserah aja hoaxnya ini. Ya. Karena ini lebih dahsyat dibandingkan dengan yang ditempelkan di tempat pasca penyuntikan. Karena kita susah merasakan ada denyutnya, sensasinya nggak terasakan. Tapi ini bisa kita rasakan sensasinya. Ya. Nah, nanti tentunya setelah dia mengering dalam jangka waktu tertentu dia akan melepas sendiri. Tapi ini berjam-jam lepasnya. Bisa dipahami maksud saya. Challenge saya bisa dipahami tidak kira-kira? Tantangan saya bisa dipahami tidak? Yang pertama saya menepis bahwa logam tadi menunjukkan bahwa di dalam cairan vaksin ada magnetik ya, ada karakter magnetik yang ditujukan untuk sesuatu chip gitu kan. Itu hoax. Itu udah dijawab lah secara internal. Tapi sekarang saya membuat lagi suatu isu baru ini. Ternyata NG2 Kencona bisa membuat sesuatu fenomena terasa ada denyutnya pada bagian logam ini. Gitu. Silahkan untuk membuat sesuatu komen ataupun sesuatu mungkin hoax gitu ya. Apakah ini ada sesuatu mungkin dalam cairan yang saya formulasikan ini ada sesuatu cairan yang lebih daripada cairan yang ada di vaksin. Ya kan? Kalau cairan vaksin tadi kan dituduh, dicurigai memiliki sifat liquid yang sifatnya sebagai chip gitu kan. Kalau ini sekarang sensasinya bisa dirasakan ya. Ada sensasi denyut gitu. Apakah cairan NG2 Kencona juga saya persiapkan untuk mengandung suatu liquid chip sehingga nanti NG2 Kencona itu akan menjadi sesuatu fenomena dunia begitu kan? Silakan aja memberikan komen. Oke, paham maksud saya? Bisa dipahami maksud saya? Ya, Bisa dipahami? ya lanjut. Saya ini sekali lagi saya itu dokter kampung gitu ya. Saya juga bukan seorang ahli di dalam penelitian-penelitian tentang masalah high tech gitu. Apakah saya memiliki kemungkinan atau keniscayaan saya telah merancang sesuatu cairan dari yang namanya NG2 Kencona itu saya persiapkan sebagai liquid chip. Itu adalah sesuatu hasil ya secara elektronis yang nantinya bisa sebagai cara untuk kita ya seperti misalnya dalam komputer itu sebenarnya kumpulan daripada microchip yang ditata sedemikian rupa. Nah itu maksudnya kalau kita dimasukkan chip itu nanti kita bisa diprogram kayak robot gitu dari jauh dimanapun gitu kan. Maksudnya gitu. Apakah mungkin saya memiliki keniscayaan, kemampuan itu di dalam formulasi saya? Biru, ada Mariam. Silahkan nanti dibuat kuat kalau perlu nanti kita berikan hadiah. Hadiahnya diberitahukan nanti setelah
karena yang bisa menilai saya, karena ini formulasi saya kan. Nanti siapa yang menjadi pemenang gitu, nanti kita berikan hadiah pada minggu depan. Nah, silakan nanti membuat suatu komen, hoak atau apa. Ini bisa berjam-jam Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau di tempat itu habis pasca disuntik itu kekuatannya biasanya jarang yang lebih dari sekitar 10 menit, apalagi kalau dibawa gerak-gerak semacam ini pasti dia akan jatuh gitu ya. Tapi ini tidak, bahkan sensasi denyutnya makin menambah ya, tapi nanti makin menurun setelah dia mencapai ya kayak kurva gitu ya, setelah dia pada puncaknya nanti setelah dia cairannya mengering gitu ya, itu dia akan menurun gitu. Lebih dari jam biasanya setelah saya melakukan ujian. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya lepas ya kesannya kok tidak nyaman ditempel di jidat gitu ya. Walaupun ini saya bawa presentasi sampai akhir nanti juga nggak akan pas, tapi rasanya saya nggak nyaman karena ada sensasi denyut yang ya agak geli-geli gitu ya. Oke ya, saya lepas ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini satu cara saya melakukan upaya menepis hoak ya, karena ini bahkan pernah dikaitkan kasus atau fenomena ini dengan Presiden baru kita Joe Biden. Ya, karena Joe Biden itu sangat gigih sekali melakukan upaya untuk melakukan penelitian kembali penyebaran utama dan pertama mengenai masalah corona COVID-19 ini, apakah dari pasar yang ada di Wuhan atau dari laboratorium. Hoak ini dikaitkan dengan itu ya. Ya oke lah, saya tidak akan membahas, tapi bagi mereka-mereka yang pernah membaca atau sampai searching sampai ke negara Paman Sam ini pasti akan tahu isunya memang seru gitu ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, tapi sekali lagi ini sudah dibantah oleh beberapa dokter ya, terutama dari dokter pusat untuk penanggulangan penanggulangan COVID-19. Dijawabnya adalah karena faktor teringat tadi. Yang kedua, tidak mungkin kalau cairan itu katakanlah masih di sekitar permukaan, tetapi perlu diketahui yang benar bahwa di bekas suntikan tadi tentunya ada terpapar ya dari cairan itu. Oleh karena itu nanti ada akibat diantaranya akibat yang secara lokal Bapak dan Ibu sekalian, setelah Bapak dan Ibu sekalian disuntik itu ada sedikit rasa nyeri ya, kemudian ada mungkin agak sedikit kemerahan gitu ya. Tapi tidak perlu membayangkan seperti zaman dahulu kala Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita dilakukan vaksin ini biasanya sampai demam beberapa hari dan membengkak sampai besar ya, sehingga terjadi bekasnya seolah itu merupakan sesuatu tanda bahwa kita pernah melakukan vaksin tertentu gitu ya. Itu bengkasnya terjadi kayak keloid yang menjendol gitu ya, sampai kayak jempolan biru ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memulai presentasi ini dengan materi yang juga saya kaitkan dengan vaksin. Ada pertanyaan mengenai sesuatu fenomena yang tadi saya kemukakan Bapak dan Ibu sekalian, atau belum paham maksudnya? Paham ya? Sebenarnya ya cara kita secara smart gitu ya. Menepis dengan hoak, tapi kita juga menggunakan satu sisi tertentu. Ini bisa digoreng loh, bisa dijadikan sesuatu apa ya namanya fenomena yang di secara artificial ya untuk menggoncang dunia gitu kan. Nah sekarang saya persilakan karena fenomena NG2 Kencona itu lebih dahsyat karena bisa menunjukkan adanya suatu sensasi denyut gitu ya pada bagian logam yang ditempel. Oke Bapak dan Ibu sekalian, talkshow untuk kali ini saya mengambil judul bersikap bijak terhadap vaksinasi COVID-19. Dan di sini saya berikan ada kurung berapa ini angka 1, artinya saya berserial ya. Karena ada ini masukan bahwa setiap materi jangan terlalu panjang-panjang gitu kan. Itu lelah kita mendengarkannya dan menyimaknya. Oke. Kalau itu akan saya kurangkan sedemikian rupa dan ini saya kira bagus idenya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memulai. Karena sekali lagi judulnya bersikap bijak. Ini tentunya kaitannya dengan masalah attitude, dengan sesuatu yang dikaitkan dengan masalah ya mungkin ini terutama bagi para ahli epidemiologi ini penting ya cara mengkomunikasikan sesuatu dan nanti bagaimana feedbacknya dan sebagainya.
kaitannya dengan sikap masyarakat atau respon masyarakat, dan baliknya dari pihak pemerintah selaku penguasa yang akan bisa melakukan semacam legitimasi maupun juga perintah maupun sesuatu otoritas tertentu bagaimana kaitannya dengan masalah COVID-19 ini segera bisa kita hentikan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Iya, saya masih mengungkapkan fenomena ini karena kita mengucapkan bela sungkawa Bapak dan Ibu sekalian, dan ini sekali lagi bukan uap ya. Karena 2 hari yang lalu wakil dari duta besar yang di India dari Indonesia ya, tapi namanya saya lupa itu ya. Beliau meninggal disebabkan juga karena kondisi COVID yang beliau mengalami kondisi akut dan serius sehingga beliau meninggal ya. Ini kita ucapkan bela sungkawa sebesarnya. Dia adalah sebagai pahlawan bangsa yang mewakili, merepresentasikan dari bangsa Indonesia di India ya. Ini pemandangan di mana ini saya ambil dari beberapa reporter yang ada sumbernya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah di pinggir Sungai Gangga ya. Maaf sebenarnya saya juga nggak tega menayangkan ini karena ini masih ada beberapa mayat ya, diantaranya ini makam diposisikan dalam posisi yang menurut saya sangat ya, kita melihatnya sangat haru gitu ya. Kemudian dilakukan kremasi dengan cara-cara yang sangat-sangat tidak layak ya, karena ini kayu-kayunya pun bukan hanya kayu-kayu serpian, dan ini sekaligus secara serentak begitu dilakukan upaya kremasi supaya apa? Mayat-mayat ini tidak dilempar di Sungai Gangga, Bapak dan Ibu sekalian, karena sebagian mayat ada yang dilempar karena tidak tersiapkannya bahan bakar kayu untuk dilakukan kremasi. Ini tentunya akan menjadi masalah baru ya terhadap dunia kesehatan ya. Ini kaitannya dengan judul tadi, tentu ada suatu korelasi yang dimana dalam ini permasalahan sikap ya. Oke, ini saya teruskan dulu karena ini ada beberapa caption. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini kita capture lebih dekat ya. Bapak dan Ibu sekalian perhatikan ya. Ini adalah merupakan serpian-serpian kayu yang sangat-sangat tidak layak ya untuk dipakai sebagai bahan bakar seseorang dilakukan kremasi ya. Harusnya ada kayu-kayu yang memenuhi standar. Tapi ini Bapak dan Ibu sekalian, dalam keadaan yang darurat karena tingkat kematian sampai hari ini ya masih angka 100.000 sampai 350.000 per hari Bapak dan Ibu sekalian yang meninggal ya. Ini kondisi di India masih badai tsunami ini belum berlalu ya. Ini salah satu pemandangan yang sangat mengenaskan ya. Kemudian nanti korelasinya apa dengan judul dari Zoom meeting kami, nanti akan kita korelasikan dan nanti akan kita elaborasi bagaimana supaya menjadi pembelajaran kita semua. Oke, Bapak dan Ibu sekalian dan para mitra yang kami cintai, satu caption lagi saya perlihatkan dari atas ini, kita menggunakan drone ya. Betapa Bapak dan Ibu sekalian mengenaskan ya. Ini masih pada saat sudah menjelang sore hari ya. Ada mayat yang dipersiapkan entah mau diapakan ini. Sakwat ini diperkirakan mau dilempar saja ke sungai ya, karena ini tidak ada persiapan untuk kremasi ya. Ini adalah merupakan kuburan-kuburan yang masih baru ya, dan ini merupakan pemandangan yang sangat mengenaskan. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini saya close karena saya kira kita lihatnya tidak nyaman ya. Oke, kita di sini aja melihat supaya Bapak dan Ibu sekalian bisa membaca semua dan ini menjadi permenungan. Tetapi yang akan kami sampaikan ini adalah ini, Bapak dan Ibu sekalian. Di India, Bapak dan Ibu sekalian, pada bulan April ya tahun 2020, ini mendapatkan pujian dunia ya karena masalah pandemi ini sudah mulai melandai. Perlu kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian bahwa India ini adalah salah satu produsen vaksin terbesar di dunia ya. Tetapi juga sekaligus jumlah penduduknya nomor 2 di dunia ini ya, mencapai 1,3 miliar penduduk orang ini ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari bulan April karena melandai, ini menjadikan suatu kondisi masyarakat ya mungkin kalau saya katakan euforia berlebihan, tapi
mengendorkan gitu aja ya, mengendorkan terhadap protokoler mengenai masalah bagaimana memitigasi COVID-19 ini ya. Banyak yang tidak memakai masker ketika berinteraksi pada kerumunan, kemudian juga bepergian yang dimana seolah-olah kondisi sudah normatif kembali. Begitulah yang dilakukan di India ya. Dari bulan April, kemudian Mei, Juni, Juli itu dilakukan secara maraton. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, ada suatu upacara besar di dalam agama Hindu. Itu melakukan mandi bersama di Sungai Gangga sehingga jumlahnya akumulasinya sampai jutaan orang dalam waktu beberapa hari gitu ya, saling mungkin bergiliran. Dan disambung lagi beberapa upacara yang menyambung, termasuk adanya upacara tradisional, kebanyakan masyarakat di India di sana menikahkan putra-putrinya. Ya, ini berlangsung sehingga sampai bulan November. Ya, ini masih kita bicara tahun 2020 ya. Nah, mulai terindikasi sudah ada peningkatan secara sporadis. Ya. Artinya di beberapa negara-negara bagian ini sudah melaporkan adanya suatu percepatan dari pemaparan atau penularan dari COVID-19 ini. Ya, nantinya akan terbukti yaitu adanya varian baru B1617 tuh ya, yang kemarin sudah kita bahas ya. Ini tidak kita ulang lagi. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, dari hal ini kita bisa bercermin, bisa belajar terhadap kasus di India. Dan ini ternyata hampir memiliki kemiripan kejadian di Indonesia, ya. Tentunya yang kita berharap betul, berharap kita berdoa ya Tuhan, jangan sampai ini terjadi kasus badai tsunami COVID-19 di Indonesia. Hingga hari ini Bapak dan Ibu sekalian, pemberitaan secara nasional dan evaluasi kecil karena belum menyeluruh ya Bapak dan Ibu sekalian, terutama di Pulau Jawa. Ada 5 provinsi yang mendapatkan sorotan karena itu merepresentasikan daripada jumlah seluruhnya secara nasional, yaitu dari DKI ya, daerah istimewa Jakarta, ya, kemudian Banten, kemudian provinsi Jawa Barat, ya, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terjadi eskalasi penaikan sekitar 20% lebih bahkan ya. Angka-angkanya sekitar itu ya, bahkan 20 sampai sekitar 22,5 lah ya. Ini jumlah yang cukup tentunya sangat prihatin juga. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, ada suatu pelaporan di wilayah Sleman, Yogyakarta, ada sesuatu varian lokal yang cukup memprihatinkan dan moga-moga ini segera dilakukan penelitian, dilakukan pelacakan ya, sehingga kita mengetahui suatu karakter ataupun sesuatu varian lokal baru ini, karena Bapak dan Ibu sekalian, ini terjadi pada mereka-mereka yang dalam keadaan gejala ringan, ya, dalam waktu yang sangat singkat, tidak lebih dari 3 hari Bapak dan Ibu sekalian, di suatu wilayah tertentu, ya, ada 2 RT di wilayah Sleman ini, hampir seluruh masyarakatnya itu terinfeksi ya. Kemarin baru dilakukan semacam ini testing maupun juga screening. Nah, sambil menunggu dari mereka-mereka yang diketahui bergejala ringan, itu pada hari kedua dan ketiga meninggal sebanyak 9 orang. Ini sesuatu yang cukup mengejutkan ya. Karena itu varian lokal ini moga-moga segera bisa diidentifikasi ya, sehingga nanti kita bisa lebih awal untuk bisa menangani, mengetahui karakter-karakternya ya, sehingga itu varian ini tidak akan menyebar luas ya, walaupun sudah diketahui sebenarnya di Indonesia itu hampir semua varian-varian yang ada di dunia hampir semuanya sudah ada di Indonesia ya, bahkan sudah tercatat sekitar lebih dari 50 varian ya. Tapi umumnya Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak perlu paranoid betul ya, ketakutan yang luar biasa, sehingga nanti kita akan menurunkan dari kondisi stamina ataupun imunitas tubuh kita ya. Kita tanggapi secara bijak ya, dalam arti kita tidak menyepelekan ya, tetap aja kita waspada, selalu kita melakukan ya hal-hal yang terbaik ya. Ini tadi cara kita bercermin dengan India ya, karena India adalah merupakan suatu produsen vaksin yang besar,
bisa melakukan vaksinasi hampir bersamaan dengan Indonesia ya pada bulan-bulan awal Januari, kalau Indonesia pertengahan Januari ya, tahun 2001 itu kita melakukan vaksin tanggal 13 Januari ya, seingat saya ya. Tanggal 13 Januari itu Indonesia melakukan vaksinasi. Itu hampir bersamaan dengan di India ya. Hanya di India karena sekali lagi dia adalah negara produsen yang sudah lebih dahulu melakukan penelitian-penelitian dan hasilnya pun juga mendapatkan semacam pujian dari WHO ya. Ini tapi di dalam beberapa sikap masyarakat maupun pemerintah menjadi cerminan kita ya. Ternyata ketika ada sesuatu kelengahan ya, ketika ada suatu tingkat keberhasilan tertentu, ini tentunya harus dikalkulasi akibat-akibatnya ya, seperti yang sudah terjadi di India. Nah, saya akan memberikan contoh yang selain India, ada suatu contoh menarik ya. Ini contoh yang menarik di Australia, Bapak dan Ibu sekalian. Di Australia itu kebetulan juga umat Muslimnya persentasenya cukup ya, walaupun tidak begitu besar ya, saya tidak begitu menguasai berapa karena pada beberapa negara bagian. Juga umat Kristiani juga cukup besar ya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ketika mau menyikapi pada menjelang adanya sesuatu seremonial memperingati hari rayanya ya, kalau umat Islam tentunya hari raya Idul Fitri. Kalau umat Kristiani tentunya pada kemarin tahun 2001 itu memperingati Paskah gitu kan. Ini sesangat yang menarik ya kita pelajari. Kenapa? Ternyata masyarakat di beberapa negara bagian Australia ini telah mempersiapkan dengan cara sikap mental tertentu. Contohnya adalah, contoh ini, umat Kristiani yang akan merayakan Natal. Ini mereka serempak memiliki sesuatu kesadaran maupun empati untuk saling mendukung gitu ya. Mempersiapkan, bahkan 1 tahun sebelumnya ini sudah dipersiapkan. Supaya apa? Ini persiapannya diantaranya adalah masalah, tentu kaitan dengan masalah protokoler ya, protokoler untuk menjaga dari memakai masker, cuci tangan, dan dia menjaga jarak, bahkan juga bepergian yang terlalu berjauh dan sebagainya itu dihindarkan ya. Selama hampir ya, tapi secara intens lah dari penelitian-penelitian itu sekitar 6 bulan menjelang hari H-nya. Demikian juga umat Muslim yang punya keinginan nanti pada Idul Fitrinya itu bisa berkumpul dengan keluarga maupun sanak famili dan juga handetolan. Itu juga mempersiapkan dengan cara yang sama. Ya, bahkan setengahnya itu melakukan kesadaran untuk melockdown gitulah. Ya, tapi kalau lockdown terlalu berlebihan, mungkin mengatur masing-masing pribadi lah sedemikian rupa. Diharapkan apa? Supaya nanti pada saat hari H keagamaan ini yang sangat katakan sakral begitu, dan ini bisa dijalankan dengan baik. Dan terbukti Bapak dan Ibu sekalian, Australia termasuk suatu negara, beberapa negara bagian ini tentunya, ini memiliki sesuatu kondisi yang sangat smooth ya, grafis untuk terjadinya eskalasi peningkatan pada menjelang hari raya keagamaan, ini ternyata tidak begitu signifikan ya, bahkan kenaikannya di bawah angka 5%. Ini tentunya sangat menarik perhatian ya, moga-moga nanti Indonesia juga banyak belajar juga dari negara-negara yang memiliki suatu upaya ya, kebersamaan ya antara pihak pemerintah maupun juga pihak masyarakat. Nah, jangan ditiru misalnya arogansi yang ada di Amerika. Ini terbukti kan, negara yang sangat canggih yang memiliki aneka macam infrastruktur dan sebagainya sedemikian rupa. Tapi kedodoran ketika masyarakatnya melakukan arogansi untuk melakukan semacam ya pembangkangan, penolakan, bahkan dia melakukan beberapa demo-demo ya untuk melakukan penolakan ya. Nih, sebaliknya Bapak dan Ibu sekalian, kita juga belajar dari Jepang ya. Jepang memiliki suatu karakter masyarakat yang sangat patuh gitu ya. Itu pun juga kedodoran di dalam eskalasi peningkatan kemarin juga sedikit kita bahas ya. Ada beberapa varian-varian baru yang di Jepang itu juga membuat masyarakat Jepang bahkan termasuk Perdana Menterinya itu sangat-sangat prihatin ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya ketika saya sambil berorasi begini, Bapak dan Ibu sekalian tentunya membaca sesuatu yang saya sampaikan, apa pesan yang ingin kami dorong kepada masyarakat luas ya.
saya mengapresiasi kepada mereka-mereka yang melakukan vaksinasi. Ini alasannya apa? Mungkin ada beberapa mengatakan, wah Dokter Heru kan orang pemerintah. Sekali lagi, saya bukan lagi orang pemerintahan, saya sudah lama pensiun. Saya sudah menjadi masyarakat biasa. Ya. Tetapi kembali lagi, kita sekarang tidak boleh melakukan sesuatu pelabelan gitu ya. Oh ini orang pemerintah, oh ini orang swasta. Ini sekarang merupakan kewajiban kita bersama. Ya. Bagaimana supaya COVID-19 ini segera terakhiri gitu ya. Karena ini dampaknya luar biasa ya, tidak hanya masalah dari segi kesehatan dan kemanusiaan Bapak dan Ibu sekalian, tapi dari aspek ekonomi juga telah memporak-porandakan perekonomian dunia ini ya. Jadi saya ingin menyampaikan, ingin mengapresiasi ya bagi mereka-mereka ini yang mungkin dalam beberapa hal ya sudah terkena ya, artinya terpapar atau terinfeksi ya, kemudian sudah pulih kembali ya, berupaya dengan keras supaya segera pulih kembali. Ini adalah sebagai pionir ya. Kemudian juga mereka-mereka yang sudah melakukan vaksinasi. Ini adalah merupakan suatu pahlawan era baru di dalam kemanusiaan dan kesehatan ya. Apa alasannya Bapak dan Ibu sekalian? Saya ingin menyampaikan ini bukan sesuatu ya katakanlah semacam pernyataan bombastis, bukan ya. Saya memiliki dasar-dasar. Satu, bahwa Anda sebagai pelaku ya, karena Anda melakukan vaksin ini kan pelaku. Kemudian Anda melindungi kesehatan dari diri sendiri. Tapi sekaligus Bapak dan Ibu sekalian, ketika Anda melindungi diri sendiri, Anda sebenarnya juga akan melindungi pada suatu masyarakat luas dalam suatu tingkatan komunitas tertentu ya, kepada terutama dari ya saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita atau kelompok yang belum mendapatkan kesempatan divaksin. Contoh misalnya mereka yang di bawah usia 18 tahun ya, sekarang ini belum ada policy ataupun kebijaksanaan pemerintah untuk melakukan vaksinasi di bawah usia 18 tahun. Padahal jelas yang bersangkutan ya, ini juga memiliki suatu resiko yang sama seperti mereka-mereka yang telah mendapatkan vaksin. Tapi ini tentunya dari pertimbangan-pertimbangan tertentu, kebijaksanaan pemerintah ini kita dukung dulu lah ya. Karena juga pemerintah akan mempersiapkan nanti vaksinasi mereka-mereka yang usia di bawah 18 tahun. Kemudian juga ibu-ibu yang sedang menyusui, hamil ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian lagi ini orang-orang tua tertentu ya, memang ada program mereka-mereka yang antara usia 60 sampai 70 juga akan divaksin ya, karena keberhasilan di Cina ini menggunakan vaksin yang sama ya dari Sinovac ya, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan ya. Sekali lagi bukannya ini dalam proses ya, bulan-bulan ini mungkin sudah beberapa ribu orang bahkan mungkin sudah menyentuh angka jutaan yang sudah bisa divaksin dari para lansia yang terutama masih melakukan beberapa aktiviti dan tidak terganggu oleh kondisi kesehatannya ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian sesuatu alasan kedua saya kalau saya memberikan apresiasi ini ya, kesigapan dan partisipasi Anda akan membentuk suatu komunitas secara kolektif yang akan berakselerasi memitigasi pandemi COVID-19. Kenapa kok begitu? Oh ya, karena dengan makin Anda dengan partisipasi yang besar, ya, dia bisa diadakan secara serempak, ini akan mempercepat terjadinya herd immunity, ya, sesuatu kondisi dari imunitas secara natural, ya, yang dibentuk, tentunya dibentuk ya, harus dibentuk, didukung ya. Kalau tidak nanti akan banyak korbannya, ya. Oleh karena itu caranya membentuk gimana? Ya tadi ya satu-satunya melakukan vaksinasi massal secara serentak. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini alasan yang ketiga. Dengan terjadinya kolaborasi gotong royong, empati kemanusiaan, ya, kemudian kemanusiaan dan kesehatan, ya, dan ekonomi sosial berkeadilan, maka akan segera ya mengakhiri pandemi COVID-19 dengan survival. Ini penting nih catatan survival. Survival artinya ketika kita lepas atau mengakhiri dari pandemi, kita tidak dalam keadaan kedodoran yang luar biasa, terutama dampak resesi maupun juga masalah-masalah lain. Contoh Bapak dan Ibu sekalian, yang paling kita memprihatinkan putra-putri kita yang selama ini melakukan secara normatif tatap muka pembelajaran, ini mereka pada di rumah sudah lebih dari 1,5 tahun.
ini kondisi dari putra-putri kita ini yang mengalami sesuatu degradasi ya, penurunan dari kualitas pendidikan, Bapak dan Ibu sekalian, itu jelas. Tapi sisi lain permasalahan psikologis anak yang boring, yang jenuh, yang mengalami bahkan stres dan sebagainya, ini juga tentu sesuatu dampak daripada kasus COVID-19 ini ya, atau masalah pandemi ini ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ayo kita berkolaborasi gotong royong sedemikian rupa ya untuk mensegerakan bagaimana ini bisa kita akhiri masalah pandemi COVID-19. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang saya akan membicarakan secara global, termasuk tadi yang ditanyakan Bu Maria. Ya. Sebenarnya vaksin ini juga tentunya diawali dengan fenomena-fenomena pertanyaan-pertanyaan ya. Ya di antaranya para ahli tentunya mengkhawatirkan misalnya adanya kasus-kasus misalnya adanya kasus antibody dependent enhance ya. Artinya apa? Dari beberapa varian tadi yang sudah bisa dikendalikan, itu suatu saat nanti nggak bisa dikendalikan lagi atau bisa diterobos ya. Diterobosnya di mana? Ya, kalau sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian antibody setiap kali jalur untuk infeksi yaitu melalui mukosa dari tenggorokan kita, ya hidung kita, ya mulut kita, gitu kan? Tapi nanti dia langsung menerobos, ya, menerobos yang langsung di katakanlah yang dikerjain itu adalah sistem imunitas seluler kita, ya, atau bahkan dia langsung menerobos ke paru-paru. Nah, ini tentunya tingkat keparahannya sangat tinggi. Ya, moga-moga kasus yang di Sleman, Sleman Yogyakarta, Bapak dan Ibu sekalian, dari seseorang yang kondisinya hanya gejala ringan, hanya dalam waktu beberapa hari langsung meninggal ini nanti diteliti bukan merupakan varian baru yang kita takutkan ini ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini sebenarnya yang memberikan warning pertama itu adalah Profesor Nidom ya. Beliau adalah seorang ahli biomolekuler dari Universitas Erlangga ya. Dia adalah kalau tidak salah dekan dari Fakultas Kedokteran Hewan ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, hal semacam ini karena beliau sebagai seorang ahli virus ya, ini penelitian-penelitian sebelumnya termasuk kasus-kasus yang contohnya ada di Filipina ya ketika melakukan penelitian terhadap vaksin untuk DBD. Ya, sedangkan virus untuk DBD demam berdarah maksud saya itu 11-12 ya, artinya itu mirip-mirip ya. Dia adalah tipikal dari virus yang tipenya adalah RNA ya, hampir mirip gitu. Nah, itu terjadi kasus ini ya. Oleh karena ini vaksin yang namanya DBD hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang usianya sudah di atas 9 tahun dan yang sudah terinfeksi. Nah, kan kebalikan ya dari sekarang ini kan. Kalau sekarang ini vaksin untuk kasus COVID-19 ini justru tidak ya sementara ini tidak disuntikan kepada mereka yang sudah terinfeksi atau sudah sembuh terinfeksi. Ya. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian kan ada pertanyaan banyak ya. Loh, dok kan bukan seseorang yang terkena infeksi kan bisa terjadi infeksi berulang lagi. Oh ya, ya tentunya ini kita prioritaskan nanti ya. Nanti mungkin pemerintah juga akan memikirkan dari mereka-mereka atau vaksinasi kepada mereka-mereka yang sudah pernah terinfeksi ya. Nanti itu pemikirannya tentunya kita prioritaskan bukan diabaikan ya, tapi nanti ya samalah kasusnya mereka-mereka yang usia di bawah 18 tahun gitu ya. Itu nanti tentu akan dipikirkan para ahlinya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kebijaksanaan pemerintah yang sangat antusias dan sangat sigap ini kita dukung ya. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk efisiensi ataupun efektivitas daripada program ini, Menteri Kesehatan kita pun terpaksa harus melakukan semacam upaya evaluasi ya, sehingga Menteri Dr. Terawan harus digantikan oleh Menteri baru ya. Satu-satunya pemikiran dari pemerintah tentunya bagaimana supaya efektivitas, efisiensi dan juga percepatan ini segera bisa dipacu dan bisa direalisir. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan lanjut. Ini tentunya dari penelitian yang sudah dilakukan di Indonesia dan ini juga perlu mendapatkan perhatian. Seriusan pemerintah Indonesia terhadap upaya vaksinasi, bahkan Indonesia pada saat itu telah menyanangkan menjadi semacam pionir
ya untuk melakukan vaksinasi secara massal besar-besaran ya di dunia ya, dan itu hampir terrealisasi sebenarnya ya, walaupun beberapa negara ada yang lebih mendahului karena di sana penelitian dan dia sudah menjadi produsen sendiri ya. Kalau di Indonesia masih nanti dengan bantuan dari Cina ya, nanti akan kita ungkapkan ya di sini. Tetapi sekali lagi penelitian dari awal bulan Agustus hingga nanti sebenarnya sampai akhir Januari ya, Januari Agustusnya 2020, Januarinya 2021 ya, karena sebenarnya 3 bulan plus evaluasinya ya, itu baru selesai bulan Januari, dan itu tepat pada saat selesai segera dilakukan dengan catatan setelah mendapatkan pengesahan dari ya ini Badan POM ya, karena Badan POM ini badan regulatornya ya, yang memiliki otoriter untuk menyatakan sah tidaknya kita melakukan vaksin. Kita melakukan prosedur secara internasional dan semuanya dipenuhi ya. Ini diantaranya ya, bagaimana imunogenitasnya telah memenuhi persyaratan, kemudian efikasi atau anjurannya lah ya, 65,5, artinya itu begini, risikonya ya, risiko dari mereka yang divaksin itu adalah ibaratnya itu 1:3 ya. Artinya ya kalau dia divaksin dengan adanya vaksin yang sudah dijalankan ini ya moga-moga tidak akan terkena gitu ya. Jadi ibaratnya semacam itu dari angka 65% ini ya. Ibaratnya ambil 1/3. Efektivitasnya tentunya nanti akan kita uji ya, setelah sekian juta orang yang kita vaksin, ini segera akan bisa meredam ya, atau bisa menjadikan populasi masyarakat tadi itu sudah bisa kita anggap telah melandai dan memiliki tingkat keamanan tertentu untuk kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang normatif. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini tadi mungkin yang ditanyakan Bu Maria ya, ada beberapa kaitannya dengan jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia ya. Itu yang dari PT Bio Farma, ya, ini ada 2 jalur, nanti sedikit saya jelaskan. Kemudian AstraZeneca ya, ini nama perusahaan sekaligus nama vaksinnya begitu ya. Kemudian Sinopharm ya, itu adalah merupakan suatu vaksin yang dihasilkan dari beberapa korporasi ya yang ada di Cina dan sudah mendapatkan semacam keabsahan secara internasional. Dan Moderna ya. Kemudian Pfizer, ini tentunya ada yang ada dari Amerika ya, yang kita kira semuanya sudah cukup mengenal karena ini juga sangat populer ya. Nanti kita sedikit kita review, tapi karena sekali lagi saya tidak mewakili dari salah satu dari perusahaan farmasi itu, oleh karena itu nantinya saya tidak mendetail ya. Nanti kalau mendetail dikirain saya promosi gitu kan, ini tidak nyaman gitu ya. Kemudian juga Sinovac dari biotech ya. Mari kita review secara ringkas saja, secara kecil gitu ya. Sebenarnya kita membuat rincian menunjukkan betapa seriusnya bangsa Indonesia ini untuk melakukan program vaksinasi ya. Ini adalah merupakan plotting daripada program vaksinasi yang dibuat pada bulan Januari ya. Ini bahwa tenaga kesehatan ini karena merupakan mereka yang ada di garda terdepan ya, tentu akan kita nomor satukan dulu, diurutkan ya. Saya tidak mengatakan prioritas, nanti merasa ada orang yang tersinggung. Loh kan itu ada prioritas ya, oke lah, urutannya dulu lah ya, karena dia akan selalu kontak dengan para pasien, terpapar hampir selalu begitu ya. Itu tenaga kesehatan jumlahnya, ini mohon dibaca, tidak satu persatu saya narasikan begitu ya, supaya nanti waktunya terlalu panjang ya, tetapi totalnya ya termasuk peserta BPJS PP1, artinya itu mereka yang disubsidi, artinya ini sebetulnya itu semua gratis ya, itu mencapai 32.158.276 orang ya. Adapun nantinya breakdown-nya lebih lanjut adalah demikian ya. Itu asal vaksinnya dari Sinovac itu mencapai 50 juta dosis ya. Kemudian dari yang lain itu 16 juta dosis. Ini kenapa kok jumlahnya sampai 2 kali? Ya kita akan melakukan ya vaksin yang kita lakukan itu 2 kali dosis ya. Pertama penyuntikan pertama, nanti selang 14 hari baru dilakukan penyuntikan kedua ya. Nanti secara skematiknya maupun juga bagaimana mekanismenya terhadap itu nanti akan kita ungkapkan pada minggu depan ya, supaya kita tidak terlalu lama membahasnya. Oke, jadi kemudian sudah dirancang juga vaksin mandiri. Kemudian kadang-kadang juga banyak yang tentunya kritik dan sebagainya. Oh,
Ini kan dalam keadaan resesi kan bagaimana? Ya, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, karena kebutuhan ya dari secara ekonomis dan sebagainya ini kita perlu adanya partisipasi ya. Ini pun kalau Anda perhatikan jumlahnya itu pun hanya mencapai 1.250.000 orang ya. Dengan beberapa pemerintah juga memberikan transparansinya. Karena kan ada seseorang ya seperti tadi yang dikatakan Bu Maria, beliau menanyakan itu karena mungkin ya ada orang yang konsultasi memilih vaksin ini gimana, silakan aja. Tentunya dalam kapasitas saya dalam hal ini saya tidak akan melakukan jawaban-jawaban secara eksplisit ya. Nanti dikirainya saya sebagai agent dari perusahaan vaksin itu nggak nyaman ya. Jadi nanti saya secara objektif saja menyampaikan, oh ini loh pemerintah memberikan transparansi semacam ini. Nah ini saya mohon pesan deh kepada sejawat, dokter, ataupun juga rekan-rekan siapapun yang mudah mendapatkan akses misalnya harga HPP, kemudian diumbar-umbar, disampaikan, dan ini menurut saya sangat tidak etis. Ya, maksudnya begini, yang saya maksudkan HPP itu harga pokok vaksin gitu ya. Karena sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, bagi pelaksana ya, negara pelaksana ini tentunya kan mempertimbangkan ya, banyak sekali biaya tambahan yang namanya overhead ya, ada biaya operasional ya, artinya operasional itu siapa yang melakukan penyuntian, melakukan pengawasan, melakukan konsultasi ya, belum lagi nanti para petugas-petugas di lapangan yang mempersiapkan dari tracing, dari dia melakukan screening sampai ya semuanya itu memerlukan biaya ya. Jadi mohon deh, bijak deh, Anda harus memiliki suatu empati ya. Jangan Anda mengumbar-umbar itu seolah-olah pemerintah melakukan sesuatu eksploitasi ya dalam situasi COVID. Wah ini kan harganya HPP-nya ya sekian. Itu tentunya sangat tidak bijaksana ya. Karena di dalam pelaksanaan itu banyak sekali biaya-biaya overhead ya, artinya biaya-biaya tambahan yang menyertai ya. Belum lagi nanti kalau ini dilakukan secara mandiri, tentunya akan dilakukan oleh institusi yang sudah legal ya, dalam hal ini tentunya adanya rumah sakit, mungkin puskesmas ya, atau dokter pribadi yang praktek yang telah mendapatkan lisensi ataupun mendapatkan katakanlah ya memenuhi persyaratan gitu ya. Ini tentunya menambahkan biaya-biaya tertentu. Jadi mohon bijak lah ya, karena ada bahkan ini saya pernah mendengar dari anggota DPR yang melakukan hal kayak itu. Ini menurut saya sangat-sangat kita ya apa ya prihatinkan ya. Anda tidak bijak ya. Kita harus melihat itu secara komprehensif ya. Jadi pemerintah untuk menyelenggarakan bagaimana vaksinasi ini tentunya memerlukan banyak sarana-sarana ya. Jangan sedikit-sedikit mendapatkan informasi, wah ini konspirasi, wah ini eksploitasi, oh ini kejahatan ekonomi. Ini tentunya hal semacam ini akan menjadikan kekacauan ya. Kita akan menjadi confused ya. Kita ingin sekarang semuanya pemikiran kita hendaklah memiliki pemikiran yang filantropis lah ya, yang mulia ya. Bagaimana supaya segera mungkin kasus daripada ini apa namanya pandemi ini segera kita akhiri ya. Sekali lagi kami minta entah itu rekan-rekan dari dunia kesehatan ya yang mudah mendapatkan akses dengan harga-harga HPP, maksudnya harga-harga pokok produk ya, kemudian mengumbar-umbar ini menurut saya Anda tidak bijak ya. Anda mengacaukan sesuatu sistem gitu ya. Anda betul-betul tidak smart ya, tidak cerdik. Apalagi sebagai wakil rakyat ya, tentunya saya mohon menyejukkan, ya, memotivasi, ya, memberikan satu katakanlah ya dorongan ya sedemikian rupa supaya apa? Ya tujuan kita tentunya fokus ya. Fokus bagaimana segera kita akhiri COVID-19 ini ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini masih perkiraan harga karena nanti pemerintah juga akan merencanakan ya, walaupun saya belum mendapatkan secara rinci mengenai masalah jumlah ya, tunjuk pelaksananya, tapi ini sudah merupakan sesuatu gambaran ya. Nanti tentunya mungkin ada revisi dan sebagainya disesuaikan dengan perkembangan ya, dari Moderna itu harganya sekian per dosisnya, Pfizer sekian dan sebagainya. Bahkan ini sedikit akan saya review Bapak dan Ibu sekalian. Ya, misalnya tadi ya saya ungkapkan bahwa nanti pengadaan vaksin awal ya itu sekitar 3 juta itu adalah masih disupport oleh
perusahaan dari Cina ya yang sudah mempersiapkan dulu ya namanya Sinovac. Ini pun sebenarnya di Indonesia juga sudah mempersiapkan ya, itu menggunakan jalur atau 2 jalur lah istilahnya ya, dari Cina sendiri maupun di Indonesia, yaitu kerjasama dengan Institut Ekman ya, itu yang kita kenal dengan vaksin merah putih ya. Ini direncanakan untuk sekitar bulan Juli ya, kalau tidak ada arah melintangan nanti bulan Juli tadi mungkin sudah dipersiapkan dari vaksin merah putih ya. Kalau sudah tahapan clinical test yang ketiga itu sudah selesai tentunya ya, harus semuanya memenuhi prosedur yang sangat ketat dan itu harus memenuhi persyaratan dari WHO yang telah menetapkan ya Badan Kesehatan Dunia. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, Sinovac ini mampu diproduksi dalam waktu cepat dan tanpa efek samping serius. Walaupun tentunya Bapak dan Ibu sekalian itu harus dilakukan 2 kali penyuntikan. Karena apa? Bapak dan Ibu sekalian, imunogenitasnya itu sudah diteliti juga ya. Kenapa kok itu harus dilakukan penyuntikan 2 kali ya? Karena sekali lagi tipikal vaksin yang dipakai adalah vaksin dari virus yang diinaktifkan ya. Ya tujuannya apa? Ya tujuannya tentunya masalah safety yang tertinggi ya, untuk mendapatkan tingkat keamanan yang tertinggi ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, lanjut kita. Ini juga demikian untuk Pfizer itu mengklaim dia memiliki keberhasilan sampai 90% ya, tetapi kelemahannya pada saat distribusi ya, karena dia harus memerlukan ya sekian derajat Celcius ya, di bawah Celcius, bayangkan aja kalau dia di bawah 16 derajat Celcius, wah ini tentunya memerlukan peralatan yang sangat spesifik, dan ini kemungkinan untuk cuaca di Indonesia juga tidak mendukung ya. Tetapi tentunya juga ada beberapa rumah sakit tertentu yang bisa melaksanakan itu, tentunya di Indonesia terbuka ya. Terbuka, oleh karena itu tadi ada sesuatu transparansi perkiraan harga untuk setiap dari pemaksinan ya, dalam 1 kali dosisnya berapa gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah ini juga demikian ya, vaksin dari Moderna ya, yang tadi harganya cukup tinggi tadi, itu memiliki tingkat keberhasilan sampai 94%, berapa gitu ya, itu sehingga harganya cukup tinggi ya. Kemudian juga Sinopharm itu mengklaim bahwa tidak menimbulkan efek samping walaupun harganya cukup ekonomis ya. Ini saya sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, saya menyampaikan informasi yang minim ini supaya tidak terkesan saya mewakili dari suatu produsen vaksin tertentu ya, karena saya tetap akan dalam hal ini objektif ya. Kemudian AstraZeneca juga demikian ya, mengklaim bahwa untuk orang dewasa aman dan sebagainya. Saya akan kembali kepada formulasi NG2 Kencona ini. Kenapa kok dari awalnya saya menyampaikan sebagai ajuvan? Bukankah di dalam vaksin itu sudah ada ajuvan? Oh ya, tetapi ajuvan ini biasanya hanya mendukung supaya tidak terjadi inflamasi ya, nyeri tertentu ya, tidak mengalami pembengkakan. Sangat simpel ya, tidak mungkin muatan-muatan ataupun zat-zat tertentu itu harus dibarengkan, dibersamakan dengan vaksin, karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan apa? Kekebalan antibodi tadi. Itu nanti mungkin akan kita bahas kemarin. Karena itu kenapa ketika itu komentar-komentar saya terhadap suatu tesis yang dilakukan Terawan itu menjadi semacam pembahasan dari banyak para ahli ya, sehingga banyak sekali pertanyaan, bahkan saya diundang oleh 2 TV, tapi saya belum bisa melaksanakan karena pada saat itu ada suatu kesibukan tertentu ya. Saya disuruh menjelaskan ya, tapi saya juga harus hati-hati ya, karena pada saat itu apalagi betul ya, perkiraan saya betul ini akan menjadi permasalahan yang digeser ke arah politis ya. Ini tentunya menurut saya sih tidak bijak gitu ya. Ini permasalahan murni saintifik gitu, harusnya diselesaikan dalam ranah saintifik gitu ya. Seandainya anggota DPR mau berperan, ya tentunya tinggal melakukan semacam upaya lobby dengan pihak Badan POM ya, bagaimana supaya tim Terawan ini melakukan prosedur-prosedur penelitian dan didukung tentunya difasilitasi demikian rupa ya, karena tujuannya kan juga sangat indah ya. Terawan akan melakukan upaya bagaimana vaksin itu bisa langsung menembus pada tingkat kekebalan seluler ya,
Sekarang ini vaksin ini memang selalu hanya di ranah pada tingkat kekebalan yang sifatnya humoral ya, terbentuknya imunoglobulin M maupun G ya, semacam itu kan orientasinya ya. Padahal sebenarnya itu secara otomatis kalau ada sesuatu antigen yang masuk tubuh itu secara otomatis ya itu akan teraktivasi ya. Nah itu sebenarnya pemikiran Terawan juga harusnya didukung ya, tetapi tentu dipenuhi suatu langkah-langkah prosedur yang ya memang mungkin memerlukan jangka panjang, karena itu yang pertama, bukan pertama di dunia sebenarnya, ada beberapa negara juga melakukan ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian, metode yang dilakukan Terawan ini sebenarnya mengadopsi ya dari bagaimana cara penanganan kanker ya dengan metode itu ya. Dengan demikian dia tentunya akan segera mencoba untuk langsung membidiknya kepada tadi untuk mendapatkan tingkat kekebalan seluler ya, sehingga lebih kuat, lebih mempercepat untuk bisa mengatasi perkembangan kanker. Itu pun juga kanker tertentu ya. Oh, tidak semua kanker bisa ditangani dengan metode itu ya. Nah, kemudian diadopsi oleh Terawan dengan tesisnya itu ya. Itu harusnya segera ya didukung dengan beberapa penelitian yang cukup intens harusnya begitu ya. Tapi oke lah, ini karena semua sudah masuk dalam suatu ranah tertentu menjadi suatu kuafadis gitu ya, menjadi suatu pertanyaan besar ya, bukan nanti akan menjadi sesuatu pembelajaran bareng-bareng, mungkin akan dilakukan evaluasi ulang dan dilakukan penelitian sehingga sesuatu vaksin ya di Nusantara ini kan diklaim ya, dari kakek nenek, dari bayi, dari orang yang memiliki komorbid dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan metode vaksin Nusantara itu ya. Oke. Dan itu pernah saya bahas ya, tidak perlu saya review kembali. Nah sekarang tadi kan saya menjawab, kenapa kok Kenkona saya saya format gitu sebagai ajuvan. Ya karena di dalam NG2 Kenkona ini Bapak dan Ibu sekalian ada sekitar 32 lebih ya, sebenarnya lebih tepatnya 35 ya, komponen-komponen herbal yang masing-masing itu telah melakukan penelitian panjang. Ya, misalnya contoh, apakah NG2 Kenkona bisa mendukung terhadap upaya untuk perlindungan pada membran sel misalnya. Ini sudah kita buktikan dengan penelitian-penelitian ya. Tentunya waktu itu mewakili beberapa tanaman gitu ya. Apalagi setelah kita formulasikan, ini tentunya akan lebih kuat lagi sebagai apa? Antioksidan ya. Antioksidan di sini melindungi dari membran sel supaya apa? Ya supaya tidak tertembus oleh virus gitu ya. Dan ini sudah penelitiannya sudah sebenarnya dilakukan. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian kemarin pada bulan Agustus tahun 2020 kemarin dari LIPI juga melakukan penelitian ya. Itu diwakili oleh Dr. Masteria ya, tapi dia baru simplis ya. Artinya contoh-contoh dari ini ada daun sambiloto, ini ada serpu-serpunya gitu. Tapi belum bentuk formulasi ya. Itu dilakukan pada bulan Agustus selama 2 bulan dan itu mendapatkan rekomendasi dari Badan POM gitu. Tapi sampai sekarang pun saya tidak mengerti kelanjutannya ya, kalau itu merupakan tahapan awal karena pada saat itu dilakukan penelitian di Wisma Atlet ya kepada mereka-mereka yang memiliki gejala ringan. Ya itu ada 90 responden yang penelitian itu dilakukan ya. Ini tentunya jangka panjang ya. Tapi Bapak NG2 Kenkona ini ya kembali lagi karena ini bersifat personal perorangan, bukan merupakan satu institusi yang didukung oleh dana besar oleh pemerintah, apalagi sama sekali tidak ya. Ini tentunya penelitian-penelitian kami langsung membidik aja kepada penelitian-penelitian secara klinik empirikal ya pada pasien. Batasannya tentunya kami melakukan pada pasien-pasien yang tanpa gejala, pasien-pasien yang mereka bergejala ringan ya tentunya. Supaya nanti kita mudah kita teliti bagaimana respon angka titernya kalau kita dukung lah ya, pengertiannya sebagai ajuvan atau supporting lah gitu ya. Dalam penelitian ternyata juga kita memiliki hasil signifikan ya, tapi kembali lagi karena jamu di Indonesia itu masih belum mendapatkan sesuatu posisi yang sangat strategis ya, sehingga juga penelitian-penelitian yang bersifat mandiri ini belum mendapatkan legitimit dari pihak mungkin pemerintah ya. Nah, muka-muka nanti step by step ya, seperti di Cina, karena Cina ini memiliki sifat atau prinsip pemerintahnya bersifat integratif terhadap jamu ya.
sehingga dia mendorong misalnya mendapatkan referensi dari FDA ya, Food Drug Administration ya, kalau seperti di sini namanya Badan POM gitu ya, tingkat internasional ya. Tapi kemarin ada berita yang terakhir ya, tidak saya sebutkan mereknya, tapi mereka-mereka yang menggunakan asli, karena ini banyak yang konsultasi dengan saya juga, asli dari Cina yang belum, sekali lagi, belum mendapatkan semacam evaluasi dari pihak Badan POM Indonesia. Menurut saya jangan ya, terkecuali produk Cina yang sudah mendapatkan evaluasi dan rekomendasi dari Badan POM ya. Artinya evaluasi mungkin langsung di bawah pengawasan, karena sekali lagi masyarakatnya kan berbeda ya, tipikal orangnya berbeda ya, jamunya mungkin juga memiliki karakter-karakter tertentu ya, seperti yang pernah saya jalankan, seperti beberapa jamu yang untuk orang Eropa ya dari Kanada, ketika kita akan memasarkan di Indonesia, ini dia memerlukan tenaga ahli dari Indonesia, dan kebetulan pada saat itu saya mewakili ya jamu dari Kanada itu, saya lakukan penelitian dan ada beberapa yang saya retur ya, artinya saya eliminasi gitu, artinya ini tidak ada bisa ini untuk orang Indonesia gitu. Karena ini mungkin terlalu agresif ya, atau terlalu purgatif lah, artinya itu terlalu gerus lambung gitu, nggak bisa lah ya, misalnya beberapa jenis epadra itu nggak bisa gitu ya, atau dalam takaran yang kecil, misalnya seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi alasannya juga sederhana, ini sedikit lah akan mengungkapkan tentang masalah saintifik perjamuan ini ya. Jadi kalau manusia dalam hal ini saya gambarkan satu intersection ya, dalam bentuk lingkaran-lingkaran itu, orangnya kan ya di tengah nih ya, artinya dalam hal ini orang sakit, ada gejala, ada sehat, ini sebenarnya ada dalam tubuh seseorang yang kadang-kadang tidak disadari kalau posisi seseorang dalam keadaan sakit ya. Tentunya sakit-sakit yang mungkin ya seperti sekarang ada kan sakit yang tidak bergejala, COVID-19 juga kejadian ya, artinya itu asimptomatik ya, atau tanpa gejala ya. Kemudian lebih lanjut lagi gambaran ya, ini Bapak yang biskan jamu ini dia memenuhi persyaratan. Kalau tadi kan bersifat katakan spesifik, ini kembali lagi di sini Bapak dan sekalian. Orang sakit ya, tentu harus dilakukan medikasi ya, pengobatan medis gitu kan. Orang gejala ya, tentunya dilakukan di sini adalah penguatan ya, secara metabolismenya, keseimbangan hormonalnya ya, kemudian regenerasi sel-selnya sedemikian rupa ya. Kalau gejala ya tidak boleh dilakukan medikasi secara langsung ya. Nah, kalau sehat tentunya supportingnya adalah nutrisi ya, supaya apa, terjadi maintenance gitu ya. Oke. Nah, tentunya lebih luas, saya perluas lagi Bapak dan Ibu sekalian, di dalam jamu itu memenuhi 3 dari aspek tadi ya, tidak terpisah Bapak dan Ibu sekalian. Dalam jamu ada faktor-faktor zat-zat aktif ya, yang bersifat memedikasi ya, atau pengobatan ya, misalnya senyawa terpenoid, alkaloid, fenolat ya. Apa aja fenolat itu yang terkenal, ini fenolat itu semacam antioksidan yang sangat kuat ya. Alkaloid ini juga sangat populer ya, dia bisa memberikan perlindungan terhadap beberapa organ tubuh kita ya. Nanti kita jelaskan secara khusus ya. Kemudian dia juga bersifat sinergis ya, artinya itu saling mendukung terhadap beberapa obat tertentu. Misalnya contoh, ada beberapa kasus obat-obat yang sudah menjadi semacam resisten ya, resistennya tidak lagi memiliki daya kekuatan kemanjuran ya, tubuh menjadi sudah kebal responnya. Nah, ini ternyata dibantu dengan jamu, tubuh bisa merespon kembali. Wah, nanti mungkin kita jelaskan secara lebih jauh nanti pada saat keilmuan tertentu ya, produk nilai tertentu ya. Kemudian jamu ini juga memiliki beberapa nutrisi ya, dari asam amino, asam lemak, polisakarida, mineral, vitamin, serat dan sebagainya ya. Tapi tentunya yang serat yang dimaksudkan serat yang larut dalam air ya, bukan insoluble water ya, karena serat itu ada 2 macam ya. Kalau serat yang larut dalam air fungsinya nanti untuk mengikat dari beberapa senyawa kolesterol, terutama untuk dia bisa tindakan supaya tidak masuk dalam peredaran darah, misalnya seperti itu ya. Kemudian untuk masalah yang dikaitkan dengan imunitas tadi ya, ini diantaranya masalah keseimbangan hormonal, metabolisme, dan regenerasi ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, nah ini tentunya diwakili oleh jamu tetes kita, NG2 ya, Nature Garden Kencona. Kenapa kok dalam bentuk tetes? Ya karena kita dalam penyajian jamu
mengupayakan sedemikian rupa mengikuti dari perkembangan industri, katakan dalam ini industri farmasi sebenarnya, nanti namanya fitofarmaka gitu ya, ada khusus perkembangan itu. Memang di Indonesia tidak begitu kelihatan menggeliat gitu ya, tapi di beberapa seperti di Korea, seperti di Cina gitu ya, itu sangat nampak sekali industri-industri farmasi yang orientasinya itu ke fitofarmaka ya, artinya itu kepada orientasi natural, obat-obatan dari jamu gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, nanti pada kesempatan-kesempatan tertentu saya akan mencoba mereview ya betapa yang namanya jamu ini sebenarnya bisa merupakan suatu fungsi komplementer ya. Saya tidak begitu rela kalau disebut wah itu jamu alternatif karena konotasinya itu soal alternatif itu menjadi sesuatu yang sudah ya wah kalau enggak ya daripada enggak gitu ya. Ini kan menurut saya tidak demikian ya, karena jamu itu juga berkembang sangat pesat ya. Bahkan saya waktu awal-awal penelitian di Kanada dan di Jerman itu mendapatkan apresiasi yang sangat bagus, sehingga pengertian komplementer ya, artinya saling melengkapi dalam beberapa hal itu ya, cukup bijak ya. Contoh yang paling simple di dalam dunia konvensional medik lah ya, atau allopathetic medical gitu ya. Allopathetic medical itu dokter-dokter yang dari orientasi barat gitu. Menghadapi kasus ya ini yang simple aja lah misalnya kasus diabetes misalnya gitu kan selalu statementnya adalah mereka yang sudah mengalami kondisi semacam itu seumur hidup gitu. Artinya ya dia harus meminum obat-obatan yang sifatnya menekan gula darah gitu kan. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kita dengan perkembangan saintifik keilmuan daripada herbal ini, ternyata kita mampu mengupayakan bagaimana yang namanya sumber masalah ya diabetik ini itu bisa dilakukan pemulihan ya, recovery ya. Artinya bagaimana sel-sel beta ini bisa menghasilkan lagi insulin yang ada di pankreas ya, tetap menjaga glukagon yang juga dihasilkan oleh sel-sel alfa ini berperan dengan cukup baik ya. Dengan tahapan-tahapan itu seseorang diabetik tidak perlu harus seumur hidup mengonsumsi obat-obat penekan gula darah ya. Karena ini tunggakan efek sampingnya sudah kita ketahui semua ya, tentunya tidak menguntungkan bagi tubuh. Nah, ini hendaklah menjadi suatu saling melengkapi ya. Oleh karena itu peran komplementer saya dorong sedemikian rupa kepada para sejawat dokter supaya hal demikian ini bisa menjadi suatu bagian dari kebijakan kita di dalam melakukan fungsi kuratif maupun juga preventif ya. Dan kita sebenarnya tidak hanya mengenal tentang dunia preventif, tapi kuratif pun juga bisa kita lakukan dengan metodologi terapi herbal. Oke, nanti dalam lain kesempatan kita bahas secara lebih detail. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, lagi ya, jamu yang dalam bentuk tetes ini tentunya dia hanya sebatas sebagai katakanlah mengaktifasi ya dari organ-organ tubuh kita sedemikian rupa ya, atau mungkin dia sebagai akselerator ya, atau mungkin dalam beberapa hal dia menyebabani suatu reaksi-reaksi tertentu ya sebagai katalisator ya. Jangan nanti beranggapan wah tadi kan sudah disebutkan ada kandungan nutrisi ya, ada sifat-sifat kuratifnya, oh ini bisa menggantikan obat, oh ini bisa menggantikan nutrisi. Oh ini sangat tidak benar ya Bapak dan Ibu sekalian. Adanya nutrisi yang baik, yang berimbang dalam hal ini ya, ini tentunya akan mendukung ya, karena sekali lagi dalam konsentrasi yang sangat kecil tadi tentu tidak mungkin akan menggantikan dari sebagai substitusi atau pengganti dari nutrisi yang sangat banyak tadi. Oh ini tidak mungkin ya. Jadi logika-logika secara medikal adalah juga para customer kita ini tentunya harus memahami, dan juga para mitra IMM adalah bisa menjelaskan ya. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian nampak sekali seseorang misalnya contoh ketika kita membantu menangani kasus mereka-mereka yang terinfeksi COVID-19 ya. Pada saat-saat awal dia mengonsumsi dari NG2Kencona ini yang kita harapkan tentu juga kita tingkatkan sesuai dengan kondisinya ya. Itulah indahnya dari jamu ya. Dia tidak terikat pada dosis yang terlalu rigid gitu ya. Karena kita tidak mengenal yang namanya lethal dosis ya. Dosis yang mematikan itu tidak ada ya. Paling banter kalau seseorang terlalu
overdosis berlebihan ya paling mungkin dengan disertai mencret, itu pun biasanya juga tidak fatal akibatnya ya. Itu pun dua cara nanti menanganinya juga sederhana ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi faktor-faktor nutrisi tadi harus kita perhatikan, juga faktor psikologis ini yang sering dilupakan, karena faktor psikologis kita juga mengetahui adanya faktor psikosomatik. Kondisi dari psikologi yang tertekan akan mengakibatkan kondisi tubuh menjadi sakit ya. Kemudian olahraga ini juga kemarin isu yang cukup penting Bapak dan Ibu sekalian, kebutuhan dari vitamin D ya. Vitamin D ini menjadi peran sangat penting Bapak dan Ibu sekalian di dalam metabolisme. Karena seseorang yang kebetulan sudah sampai 30 bahkan ada yang 40 hari kok belum negatif ya, padahal sudah sedemikian rupa dalam isolasi ini kasusnya. Nah, ini untuk meningkatkan stamina, meningkatkan sistem metabolisme tubuh supaya segera negatif hasil PCR testnya, ya salah satunya adalah olahraga ya. Dimana apa? Kita bisa mendapatkan asupan dari vitamin D tadi. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, vitamin D ini sangat unik ya. Ya 80% bisa terpasok dari akibat kita bisa terpapar oleh sinar matahari ya. Misalnya ya antara jam 9 sampai jam 11 cukup 15 menit gitu ya. Kalau jam 11 sampai jam 1 ya dikurangkan lagi mungkin antara 5 menit sampai 10 menit sudah cukup ya. Tapi ini akan bisa memasuk sampai 80% ya dari vitamin D ini. Karena vitamin D ini perannya dalam penelitian-penelitian, bahkan WHO langsung ikut turun tangan gitu ya, melakukan pengawasan dan memimpin penelitian ini. Ya, kaitannya dengan masalah bagaimana meningkatkan sistem atau memobilisasi ya sistem metabolisme sehingga meningkatkan dari yang namanya imunitas. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa ya 3M. Tidak perlu saya mengulang-ulang, saya hanya menyebutkan ya 3M, Bapak dan Ibu sekalian langsung spontan memahami itu apa ya. Lagi Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih pada kesempatan ini sekali lagi.